Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Yusuf Tirmizi, mahasiswa semester 6 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab, yaitu dalam ilmu nahwu dan sarfu. Seperti yang sudah dijelaskan yang ada dalam map tentang bahasa Arab, pembagiannya yaitu sarfu, nahwu, dan juga ada pengertiannya, lalu nanti ada contohnya. Baik, pengertian dari ilmu nahwu yaitu adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Sehingga pengertian nahwu merupakan kumpulan beberapa kaidah dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk mengetahui bentuk kata beserta keadaan-keadaan ketika masih mufrad atau berjumlah satu kata, atau ketika sudah murakkab atau tersusun. Dalam nahwu juga termasuk di dalamnya adalah pembahasan ilmu shorof, karena ilmu shorof sendiri juga merupakan bagian dari ilmu nahwu, di mana fokus pembelajarannya ditekankan kepada pembahasan mengenai bentuk pada suatu kata beserta keadaannya saat mufradnya. Pada umumnya, pembahasan mengenai nahwu sendiri mencakup berbagai pembahasan tentang bentuk kata dan keadaannya ketika masih mufrad atau belum tersusun. Misalnya bentuk dalam isim fa'il, isim yang mustaq dari fi'il yang mengikuti dari wazan fa'ala, isim tafdil yang mengikuti wazan af'ala, berbagai keadaannya, misalnya cara mentasniahkan, menjamakkan, mentazkirkan, dan lain sebagainya. Selain itu, nahwu juga membahas mengenai keadaan kata ketika telah tersusun atau murakkab. Misalnya rofaknya kalimat isim saat ia menjadi fa'il, atau memuannaskan kalimat fi'il apabila sebelumnya menunjukkan bentuk muannas, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab, satu kata dalam disebut dengan kalimat al-kalimah. Kalimat dalam bahasa Arab adalah satu lafaz yang mempunyai arti atau menunjukkan arti tertentu. Sedangkan dalam bahasa Arab tersusun kata dikenal dengan murakkab atau al-murakkab adalah susunan dua kalimat maupun lebih, karena di dalamnya terdapat kaidah yang dimaksudkan. Jika kalimat atau susunan pada sebuah kata telah sempurna atau di dalam kaidah nahwunya sudah memberi sebuah pengertian menggunakan suatu hukum tertentu, faedah baiknya diam, maka kalimat sempurna tersebut disebut dengan kalam atau jumlah. Pada umumnya di dalam bahasa Arab, kalimat-kalimatnya dapat disimpulkan menjadi tiga macam, yaitu kalimat fi'il atau kata kerja, kalimat isim atau kata benda, kalimat huruf atau kata tugas. Adapun pengertian dari ilmu shorof dalam bahasa Arab, yaitu salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari mengenai perubahan bentuk pada suatu kata dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam praktiknya, perubahan-perubahan pada kata dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tasrif. Secara bahasa, tasrif berarti pengubahan, sedangkan menurut istilah tasrif adalah pengubahan bentuk asal sesuatu kepada contoh yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mendapatkan atau menghasilkan sebuah makna yang dimaksud. Tujuan makna dari hasil perubahan tersebut tidak akan berhasil kecuali dengan menggunakan berbagai bentuk yang berbeda-beda tersebut. Sehingga ilmu shorof ini identik dengan yang namanya perubahan atau berubah dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Ilmu shorof disebut sebagai ilmu perubahan kata karena fokus pembahasannya sendiri adalah tentang tasrif atau perubahan yang terjadi pada suatu kata dalam bahasa Arab. Berdasarkan pendapat para ulama Basrah, bentuk asal dari kalimat adalah masdar, dan pendapat inilah yang paling banyak mendapatkan dukungan. Sedangkan menurut ulama Kufah, bentuk asal dari kalimat adalah fi'il madhi.
Bentuk asalnya adalah masdar yang kemudian diubah ke dalam contoh-contoh yang lainnya. Misalnya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amri, fi'il nahi, isim maf'ul, isim fa'il, isim zaman, isim makan, isim murrah, isim hay'ah, isim Allah, isim nau', isim tafdil, sigot, mubalaghah, dan lain sebagainya. Adanya perubahan pada contoh-contoh kata di atas bertujuan untuk menghasilkan sebuah makna yang diinginkan. Suatu kata dapat berubah ke dalam bentuk lainnya beserta makna yang berbeda sesuai dengan tujuan apabila proses pengubahannya tidak mengubah contoh-contoh asli dari kata tersebut. Contoh ilmu soroh dalam bahasa Arab itu asal kalimat adalah fi'il madi, itu daraba yang bermakna telah memukul. Dirubah menjadi fi'il mudhari menjadi yadribu yang artinya akan memukul, dan diubah lagi menjadi misalnya masdar darbun yang artinya pukulan, dan diubah lagi ke fi'il amri menjadi idrib yang artinya atau maknanya pukullah dan sebagainya. Dari contoh yang saya sebutkan tadi dapat kita lihat bahwa perubahan kata pada makna kata-kata tersebut dalam bahasa Arab bisa dikenal dengan tasrif, di mana bentuk asal pada suatu kata diubah menjadi bentuk yang lainnya dengan makna yang berbeda namun mempunyai asal kata yang sama. Adapun perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sarfu dalam bahasa Arab yaitu: pertama, ilmu nahwu terfokus mempelajari seputar struktur atau susunan kalimat serta harokat dalam bahasa Arab yang baik dan benar. Ilmu sarfu mempelajari berbagai bentuk perubahan kata ke bentuk kata yang lainnya. Lalu berikutnya perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sarfu. Ilmu sarfu sudah terdapat kata-katanya atau pembagian bentuk kata, sedangkan ilmu nahwu hanya memberikan kaidah untuk menyusun kalimat dalam bahasa Arab yang baik dan benar atau memberi harokat dan lain-lain. Perbedaan berikutnya antara ilmu nahwu dan ilmu sarfu yaitu ilmu sarfu menentukan perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya, sedangkan ilmu nahwu mengatur perbedaan harokat karena adanya perbedaan harokat dapat menyebabkan perbedaan makna pada suatu kalimat dalam bahasa Arab. Terkadang ilmu sarfu atau ilmu tasrif dianggap sebagai bagian dari ilmu nahwu, akan tetapi dengan melihat fokus utama pembahasannya antara ilmu soroh dan ilmu nahwu dipandang sebagai dua ilmu yang terpisah, di mana ilmu sarfu membahas perubahan suatu kata atau kalimat dari satu bentuk ke bentuk lainnya, sedangkan ilmu nahwu membicarakan seputar susunan suatu kalimat beserta kondisinya. Fokus pembahasan ilmu sarfu lebih kepada aturan perubahan kata atau kalimat dari satu bentuk ke bentuk lainnya guna mendapatkan makna yang berbeda-beda. Ilmu sarfu membahas bagaimana kata nasoro berubah menjadi nasorot atau bentuk lainnya. Misalkan jika yang menolong adalah kita, maka kata kerjanya berubah menjadi nasorna. Perubahan yang seperti ini memiliki rumus khusus yang dibahas secara mendalam di ilmu sarfu. Adapun ilmu nahwu bahasanya lebih kepada bagaimana suatu kata atau kalimat disusun beserta kaidah-kaidah yang yang terkait dengannya, seperti harakat akhir, kedudukan kalimat, dan bentuknya yang tepat sehingga dapat memberikan pengertian atau informasi secara lengkap dan utuh. Contoh mudahnya seperti kalimat jalasa zaidun yang artinya zaidun telah duduk. Kata zaidun pada contoh tersebut, kata zaidun pada contoh tadi harakat akhirnya berupa dhammah. Pemberian harakat tersebut tidak dilakukan secara sembarangan tanpa melihat keadaan suatu kalimat yang ada. Kemudian kata zaidun tersebut berkedudukan sebagai subjek atau fa'il yang diakhirkan ketimbang kata kerja jalasa. Padahal dalam tata bahasa kita subjek lebih didahulukan daripada kata kerja. Begitupun
dalam pemilihan kata. Ada kaidah tersendiri yang mengatur hal tersebut. Contohnya ketika yang duduk adalah perempuan, maka kata kerja yang digunakan otomatis berubah menjadi jalasat Hindun atau Hindun telah duduk. Semua hal tersebut diterangkan secara terperinci dan mendalam di dalam ilmu nahwu. Baiklah, itu mungkin penjelasan dari saya tentang bahasa Arab dalam ilmu sorfu dan ilmu nahwu, antara perbedaan ilmu sorfu dan ilmu nahwu dan sedikit contohnya tadi. Adapun ilmu sorfu dan ilmu nahwu sangat penting untuk kita pelajari dan kita kuasai oleh seorang yang ingin memahami teks-teks berbahasa Arab. Oleh karenanya, ilmu sorfu dan ilmu nahwu disebut dengan ilmu alat, yaitu ilmu yang memahami kalimat dalam bahasa Arab. Ilmu sorfu dan ilmu nahwu merupakan kunci sukses dalam gudang keilmuan keislaman. Begitu pentingnya ilmu sorfu dan ilmu nahwu itu dipelajari sampai Syekh Syarifuddin Yahya bin Nuruddin berkata dalam kitabnya Nadam al-Imriti, "An-nahwu awalan ayyulama izil kalamu dunahu layyufhama." Artinya, ilmu nahwu adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari karena suatu kalimat tanpanya tidak dapat dipahami. Itulah pengertian ilmu sorfu dan ilmu nahwu dalam bahasa Arab, dan perbedaan ilmu sorfu dan ilmu nahwu beserta pentingnya untuk mempelajarinya. Semoga dengan pembahasan atau penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat membantu dalam mempelajari bahasa Arab dalam ilmu nahwu dan ilmu sorfu. Sekian pembahasan saya tentang ilmu nahwu dan ilmu sorfu. Semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Arab. Sekian, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.